Desa Kedung Primpen menjadi salah satu belahan bumi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Dengan luas wilayah 315 hektar, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2013, total penduduk desa Kedung Primpen mencapai 3.094 jiwa, yang mana terbagi menjadi 5 rukun warga dan 22 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, satu masjid, dan musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, desa Kedung Primpen mempunyai satu madrasah sanawiyah, satu sekolah dasar, satu madrasah ibtidaiyah, satu taman kanak-kanak, satu Raudatul Atfal, serta satu kelompok bermain. Desa Kedung Primpen telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkungan kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dipindahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan yang lebih kuat. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, di antaranya bertani, peternak, dan berwirausaha. Pertanian padi dan industri kreatif unggulan yang menjadi kebanggaan desa Kedung Primpen, yaitu kerajinan gedebok pisang milik beberapa warga. Dari tahun 1985 sampai 1987 itu awal sejarah adanya areal di desa Kedung Primpen ini. Karena asalnya petani di sini itu menanam tembakau dan berhubung ingin berubah, ingin lebih baik lagi, maka dirubah menjadi tanaman padi. Petani mandiri itu menurut saya bahwa areal di desa Kedung Primpen ini memang murni dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, baik masalah modal awal sampai akhir itu kita berdiri sendiri tanpa melalui pihak-pihak lain, kelompok-kelompok lain, atau golongan-golongan lain. Jadi murni kita kerjakan, kita laksanakan dengan mandiri atau dengan pribadi desa Kedung Primpen ini. Kita sebagai petani, siapapun yang menjadi petani, khususnya kita sebagai petani Kedung Primpen, saya berharap bahwa kami ingin benar-benar menjadi petani. Dengan petani tersebut kami ingin menjadi lebih sejahtera lagi sebagai masyarakat petani. Nah, itu salah satu harapan kami. Nalikanipun tahun 2002 sampai 2003, kula menika setiap hari niku angsal cateran muatan bahan mentah, nggih bahan ingkang sampun setengah jadi niku rata-rata saking daerah Gresik. Lah untuk meningkatkan ekonomi kula kiambak, kula gadah angen-angen iki kudune kula kudu goleki sumbere gedebok iki digawe apa, terus dikirim nang pabrik endi. Akhirnya kula nguping patut informasi-informasi, ternyata pemasaran niku tebih ten daerah Cirebon. Kalau gadah pemikiran kepengin ningkataken ekonomi, akhirnya terus kula niku sakderenge melampah niku kula gadah kanca Cina Bojonegoro niku namine Joni. Lah kalih gadah kanca namine Haji Tasmu. Terus tiang tiga niku musyawarah, akhirnya pada sopir terus berangkat ten Cirebon. Akhirnya kepanggih kali maklar gedebok niku wau ngoten. Lah akhirnya komunikasi omong-omong terjadilah antara perjanjian kula kali maklar niku wau ngoten. Akhirnya kula ngrintis teng daerah kula niki. Nah, mungkin perputaran ngoten, tapi saya berjalan lancar sampai 2013. Setelah itu ada kendala dari luar negeri itu jatuh, akhirnya gedebok macet total, Mas. Macet total
Terus sampai nunggu sampai 2017 mendekati napa niku pandemi nggih. Alhamdulillah mendekati pandemi lancar malah ngeten. Lancar sampai kalau winane tahun 2022 nggih, 2022 niku baru enten begitu Rusia perang kali Ukraina niku mendekati akhir Ramadan langsung tek mati total. Niku mati total, terus nembe 1 tahun ini mulai bangkit kalem-kalem. Dan niku perjalanan masalah pemasaran gedebok. Dene masalah kene nopo kok gak dikelola sendiri gitu. Masalah ini kelola sendiri niku jane untungnya kata, tapi kan kita butuh modal yang begitu besar, butuh nopo niku gudang yang begitu luas, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Dari kendalanya kalau luar negerinya lancar, terus lancar, soalnya kan pabrik-pabrik itu mesti langsung menginstruksikan, Pak, ini ada PO 100 ton, ada PO 200 ton, tapi jatuh temponya tanggal ini harus selesai. Nah, otomatis kita terus langsung segera kontak petani-petani, langsung terus pun biasa nih, begitu enten order saking atasan, tek langsung kita kerjakan, tak beli langsung geruduk. Nah, mungkin kadang-kadang 1 minggu nih bisa 12 ton, bisa 14 ton, nggak mesti itu. Itu masalah pemasaran lancar dan tidak tergantung luar negeri ini. Jadi masalah yang dibuat gedang semua pisang bisa. Dari pabrik minta bahan dari daerah, mungkin dikirim ke pabrik, dari pabrik mungkin dikelola malah kali pabrik, dijadikan bahan jadi. Nah, kalau sudah jadi dikemas, baru pabrik sendiri yang mengirim. Petani itu sangat gembira kalau gedebok itu lancar, gembira karena di samping harganya itu juga menjangkau, hasilnya kan menjangkau lah istilahnya. Kalau untuk buahan itu lebih-lebih, kadang satu rumah itu sehari bisa lebih dari 200.000 sehari. Nah, itu kalau buah 50.000 kan otomatis 2 buahan kan baru 100.000. Kalau dapat 200.000 kan otomatis tasnya ada kelebihan. Nah, itu dari produksi gedebok. Terus dari hasil petaninya, kalau gedebok lancar, hasil petani ngelumpuk buat bangun-bangun beli-beli. Ya harapan gua nggih, mugi-mugi mawon ke depan ini ekonomi luar negeri lancar, nggih, termasuk dalam negeri Indonesia, khususnya Bojonegoro sing wilayah produksi ini ya melo lancar, melo seneng. Mulai tahun 2021, karena di sini pelepah pisang itu melimpah dan kebanyakan masyarakat itu pekerjaannya juga membuat tali dari pelepah pisang, itu yang membuat saya tergerak untuk membuat kerajinan dari gedebok pisang ini. Ada keranjang, tempat pensil, tempat tisu, peci, dan banyak lagi. Yang memasarkan melalui marketplace seperti Shopee, Lazada. Harapan saya kerajinan ini bisa maju, bisa berkembang, bisa memanfaatkan tenaga masyarakat di sekitar sini. Untuk menjalin kedekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan, seperti aktivitas olahraga bersama yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Kedung Primpen. Keseluruhan penduduk desa memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis, serta nuansa religius yang kental, seperti rutinan istighosah, pembacaan tahlil, dan yasinan di masjid setiap hari Kamis malam Jumat. Desa Kedung Primpen mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya yaitu makam tokoh penyebar agama Islam di desa ini. Beliau bernama Mbah Ali Mahrus. Mbah Ali Mahrus pendatang dari Ngeraci, Pati, Jawa Tengah. Waktu itu Mbah Ali Mahrus diperintah gurunya
dari ujung Awar-Awan Gresik supaya bawa perahu menuju ke atas atau mudik istilahnya, mudik sampai desa Kedung Primpen ini, perahunya sudah tidak bisa jalan, akhirnya turun di desa Kedung Primpen ini. Ini kedatangannya Mbah Ali Mahrus di desa Kedung Primpen. Mbah Ali Mahrus membuat pondok di sebelah utaranya makam itu, sekitar 400 meter dari makam. Jadi di Bengawan itu sudah jauh sekali. Jadi sekarang terus di situ ada babakan yang sampai sekarang diberi nama Babakan Santren, sebab itu tempat mandi, tempat buang air besar santri di Bengawan Santren itu. Babakannya diberi nama Santren itu. Kalau pondoknya sudah jauh dari Nah, peninggalannya berupa pondok dan langgar. Ini peninggalannya. Yang nerusan Mbah Suhaimi diteruskan putranya Mbah Yai Marhaban itu terus ke bawah sampai sekarang. Harapannya ke depan ini mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan Mbah Ali Mahrus, Mbah Suhaimi, Mbah Marhaban, Mbah Hasan Ahmad, Mbah Iyali Imam Sa'di ini bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan agama di Kedung Primpen ini bisa lebih semarak, lebih maju. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakat dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain. Jadi harapan saya selaku Kepala Desa Kedung Primpen, masyarakat Desa Kedung Primpen, saya harapkan guyup, rukun, biar apa kedepannya kita itu ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi. Biar masyarakat Kedung Primpen bisa menikmati hasil-hasil dari hasil bumi Kedung Primpen. Terutama ini potensi pertanian. Dan juga harapan saya kedepannya bangunan atau pembangunan di Kedung Primpen bisa meningkat. Pendidikannya bisa maju.